Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldine Syarifar. Saya dari Prodi S1 Informatika di UNIM 11S2405. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul review dari Pemprov, di mana terdapat dua modul, di mana di sini terdapat dengan 10 soal, dan di sini terdapat dengan yang eh, 20 soal. Nah, di sini ada beberapa soal yang sama. Contohnya, di sini nomor satunya yaitu hitung luas persegi panjang. Kemudian di sini nomor satunya juga untuk membuat luas persegi panjang programnya. Kemudian di sini soal yang kedua yaitu menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, di sini juga soal nomor keduanya untuk membuat bilangan ganjil dan genap. Kemudian di sini soal nomor tiganya yaitu menukar dua nilai menggunakan pointer. Di sini juga soal ketiganya yaitu membuat nilai eh, tukar nilai dengan pointer. Kemudian di sini ada mencetak elemen array menggunakan fungsi. Kemudian di sini ada juga menampilkan elemen array, tetapi hanya membedakan outputnya saja. Tetapi jalan di program itu sama. Kemudian di sini ada menghitung faktorial. Nah, di sini dia menghitung faktorial itu di nomor 6. Nah, kemudian di sini dia ada menghitung rata-rata dengan modular. Nah, dia menghitung rata-ratanya ada di sini. Kemudian di sini ada modularisasi file header. Nah, itu ada di nomor 8 ini, yang dimana dia disuruh membuat dua, dua file terpisah seperti matmod.h dan matmod.c. Kemudian mungkin itu saja dia soal yang sama. Jadi bagi soal yang sama tadi, saya akan menjelaskannya untuk di eh, modul yang 20 soal. Kemudian sisanya yang di sini yaitu nomor 8, 9, dan 10 tugasnya. Itu saya akan menjelaskannya secara terpisah. Nah, dan langsung saja kita masuk ke code-nya. Sebentar, kita akan masuk ke code-nya dulu. 8 di sini. Terus masuk ke dalam code-nya. Oke. Di sini pertama terdapat header-nya, yaitu header-nya itu include std.h dan include met.h. Di mana include std.h itu mengimport standar input output dibutuhkan printf dan scanf. Kemudian include met.h yaitu mengimport met library dibutuhkan untuk fungsi akar. Nah, di sini ada void hitung integer x, integer k, float a. K sama dengan x dikali x, a sama dengan square x. Di mana x bilangan adalah bilangan put, K itu pointer menyimpan hasil kuadrat, kemudian A pointer untuk menyimpan hasil kuadrat. Kemudian di sini ada K sama dengan X kali X, yaitu menghitung kuadrat dari X, lalu disimpan di alamat yang ditunjukkan K. Kemudian A sama dengan square X, menghitung akar kuadrat dari X menggunakan square, lalu disimpan di alamat yang ditunjuk A. Kemudian di sini ada integer min, integer nilai hasil kuadrat, float hasil akar. Mana nilai itu untuk menyimpan input dari user, kemudian hasil kuadrat untuk hasil kuadrat dari nilai. Kemudian hasil akar itu untuk hasil akar dari nilai. Kemudian printf masukkan sebuah bilangan, scanf persen d nilai. Di sini printf menampilkan pesan ke layar, kemudian scanf membaca input bilangan bulat dari user dan menyimpan ke variabel nilai. Kemudian di sini ada hitung nilai hasil kuadrat hasil akar, yaitu memanggil fungsi hitung dengan nilai asli nilai, alamat dari hasil kuadrat, kemudian alamat dari hasil akar. Sehingga hasil perhitungan akan langsung disimpan di dalam variabel tersebut. Kemudian di sini ada printf kuadrat, persen d per n, hasil kuadrat, printf akar 2f per n, di mana menampilkan hasil kuadrat sebagai bilangan bulat, kemudian menampilkan hasil kuadrat sebagai bilangan float dengan dua angka di belakang koma persen 2f. Dan di sini return 0, yaitu nilai 0 ke sistem operasi mendadak program selesai dengan normal. Nah, kemudian kita eh, compile saja, kita lihat. Oke, kita compile D8. Oke, kemudian kita masukkan sebuah bilangan. Kita lihat dulu soal yang di sini. Dia bilang kita input 9.
maka akar kuadratnya itu 81, kemudian kuadratnya 81, kemudian akarnya itu 3. Kemudian kita lanjut di sini ke yang tugas 9. Nah, kita pindahin dulu ke soalnya. Sini tugas yang ke-9 yaitu sistem penilaian modular. Buat sistem dengan 4 fungsi, yaitu input nilai, hitung rata-rata, konversi nilai ke huruf, cetak hasil, kemudiin adalah outputnya. Spesifikasi yang dinilai yaitu gunakan struktur modular dan fungsi terpisah. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam code-nya. Nah, sini kita masuk ke dalam code-nya. Nah, di sini ada header-nya yaitu seperti biasa info stdio.h di mana mengimpor printf dan scanf. Kemudian di sini ada void input integer a, integer b, integer c. Print nilai pertama, kedua, dan ketiga di mana parameternya pointer ketiga bilangan variabel yaitu a, b, c supaya nilai yang diinput user bisa disimpan ke variabel asli. Kemudian contoh, jika user memasukkan nilai 80, 70, 90 maka variabel n1, n2, dan n3 akan berisi 80, 70, 90. Kemudian di sini float, hitung rata-rata, integer X, integer Y, integer Z. Float hasil, hasil sama dengan X tambah Y tambah Z per 3.0. Return hasil. Di sini eh, menghitung rata-rata dari tiga nilai integer. Kemudian 30 itu memastikan hasilnya dalam bentuk float, bukan pembagian bulat, bilangan bulat yang menghasilkan hasil tidak akurat. Kemudian di sini ada void, konversi nilai. Nah, di sini saya menggunakan eh, nilai yang terpakai juga di kampus saya, yaitu ini ada grade-grade-nya, di mana kita gunakan karakter satu untuk nilai AB dan dua untuk BC karena tipe data chart hanya bisa menyimpan satu karakter. Kemudian nilai disimpan di hasil eh, grade menggunakan pointer. Dan di sini ada void cetak float nilai chart D print F rata-rata nilai huruf A B per N, print F nilai huruf B C per N, else print F nilai huruf persen C per N. Di mana menangani kasus-kasus khusus 1 dan 2 agar ditambahkan sebagai A, B, dan B, C. Jika bukan 1 atau 2 maka mencakup mencetak huruf A, B, C, dan lain-lain. Kemudian di sini ada integer main. Kemudian di sini ada integer main, integer N1, N2, N3, float rata-rata chart huruf. Input nilai N1, N2, N3 rata-rata sama dengan itu rata-rata N1, N2, N3. Konversi nilai rata-rata dan huruf, cetak rata-rata huruf. Nah, di sini meminta user masukkan tiga nilai, menghitung rata-rata dari ketiga nilai tersebut, kemudian mengubah rata-rata ke nilai huruf A, B, dan lain-lainnya, kemudian menampilkan nilai huruf ke layar. Kemudian langsung saja kita compile. Oke, 9. Nah, di sini kita lihat dulu dia eh, kita harus menginput nilainya pertama, kemudian eh, kita input nilainya secara random. Oke, misalkan nilai pertama itu 89, nilai kedua 90, nilai ketiga itu kita masukkan 90. Nah, rata-ratanya itu 89, 67, yaitu nilainya A sesuai dengan yang di sini. Dari grade-nya ini masih masuk ke dalam akal. Oke, kemudian kita lanjut ke tugas 10. Oke, di sini tugas 10 yaitu kita membuat mini sistem akademik komprehensif buat program ini akademik, input data mahasiswa, nama, nilai, hitung status kelulusan, cetak laporan, dan ini adalah input yang di output yang diharapkan dan spesifikasinya adalah ini. Dan kita langsung saja masuk ke dalam code-nya. Nah, di sini sudah terdapat code-nya. Oke. Terus biasa di sini ada headernya di mana ada input stdio.h dan string.h di mana stdio itu untuk fungsi input atau output seperti printf, scanf, fgets dan lain-lain. Kemudian string.h itu untuk memanipulasi string seperti strcpy, printf, strcs, strcspn. Kemudian di sini ada define max mahasiswa 100 itu mendefinisikan konstanta max mahasiswa 100. Dan program ini tidak digunakan secara langsung tapi bisa dipakai kalau nanti ingin menyimpan banyak data mahasiswa dalam array. Ini adalah struktur data mahasiswa di mana struct mahasiswa, chart nama 50, chart name 15, integer nilai, chart status 10. Penjelasan eh,
saya akan menjelaskannya, di mana ini membuat tipe data baru struct mahasiswa yang berisi nama mahasiswa maksimal 49 karakter plus 0 terminator, kemudian nomor induk mahasiswa, nilai akhir atau angka, kemudian status kelulusan diisi dengan lulus atau tidak lulus. Kemudian di sini ada void tentukan status struct mahasiswa MHS. If MHS nilai lebih besar pada 50, maka dia lulus dan tidak lulus. Di sini menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilainya. Jika nilainya lebih dari 50 akan lebih besar 50 atau sama dengan 50 akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Dan di sini ada input data, di mana void input data struct mahasiswa MHS. Printf masukkan nama fget MHS, nama seseorang MHS, nama stdin MHS, nama dan CSPN. Dan print masukkan nilai dan print masukkan nilai. Nah, di sini fgets digunakan untuk baca string lebih aman dari scanf. Kemudian ester CSPN itu menghapus karakter new line per n dari fgets. Kemudian scanf membaca nilai integer. Dan getchar digunakan setelah scanf untuk membersihkan new line yang tertinggal di input buffer supaya tidak mengganggu input berikut. Kemudian sini ada void cetak laporan di mana ada print F laporan, nama, NIM, nilai, dan status. Menampilkan data mahasiswa yang diisi termasuk status kelulusan. Dan di sini ada fungsi mainnya, di mana integer main, struct mahasiswa MHS. Print F mini sistem academic, input data mahasiswa MHS, cetak laporan mahasiswa, return. Jadi di sini membuat variabel MHS dari tipe struct mahasiswa memanggil input untuk meminta user mengisi data, memanggil cetak laporan untuk menampilkan hasil. Kemudian return program berakar dengan return. Oke, sekarang kita masuk dengan mengcompile H10. Oke, di sini kita lihat dulu yang seperti yang diinginkan tadi, yaitu namanya Rina, NIM-nya 12345, nilainya 87, statusnya itu lulus. Oke, kita buat namanya Rina, masukkan di meja 12345, nilainya itu 989, kemudian untuk A, nilainya itu 87. Oke, kemudian statusnya lulus. Oke, mungkin ini dia dari yang eh, tugas yang pertama, yaitu review yang 10 soal, dan itu merupakan soal yang berbeda dari soal 20 soal selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam 20 soal tersebut. Oke, tunggu sebentar. Oke, sebentar. Maka sudah kelihatan. Oke, belum sepertinya. Oke, ini dia. Nah, ini adalah 20 soalnya. Kemudian kita masuk kemari. Nah, ini dia soalnya. Nah, di sini yang pertama yaitu soal yang pertama menghitung luas persegi panjang. Di mana buat program untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi luas panjang lebar. Panjang 5, lebar 4, dan outputnya yaitu 20. Langsung saja kita masuk ke dalam code. Bentar. Oke, kemudian masuk ke dalam code ini. Oke. Nah, di sini ada input std.h, di mana itu adalah header, di mana yang bersihkan deklarasi fungsi input atau output standar seperti printf dan scanf. Kemudian di sini ada integer hitung luas, integer panjang, integer lebar, integer hasil, hasil panjang kali lebar, return hasil. Di sini ini adalah fungsi dengan nama hitung luas yang menerima dua parameter panjang dan lebar, keduanya bertipe integer. Kemudian di dalam fungsi variabel hasil digunakan untuk menyimpan hasil perkalian panjang kali lebar yang merupakan rumus luas persegi panjang. Nilai hasil kemudian dikembalikan sebagai output fungsi. Kemudian di sini ada integer main, eh, di mana integer panjang, lebar, luas mendeklarasikan tiga variabel bertipe integer.
panjang untuk menyimpan if panjang, lebar untuk menyimpan lebar, dan luas untuk menyimpan luas. Kemudian ada printf panjang, scanf persen d panjang, dan lebar scanf lebar, di mana printf menampilkan teks layar, scanf membaca nilai yang dimasukkan pengguna dan menyimpan ke variabel panjang dan lebar. Kemudian luas hitung panjang lebar, yaitu memanggil fungsi hitung luas dengan argumen panjang dan lebar, lalu menyimpan hasil variabel luas. Kemudian print luas persen D per N luas menampilkan hasil perhitungan ke layar. Persen D digunakan placeholder untuk angka integer dan return yaitu menandakan bahwa program telah selesai. Dan langsung saja kita ke file satu. Kita masukkan panjangnya tadi seperti yang diminta di soal, yaitu 5, kemudian lebarnya 4. 5, kemudian lebarnya 4. Dan sesuai seperti yang diharapkan tadi. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini, oke, kita masuk ke soalnya. Soal yang kedua yaitu buat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap, 0 jika ganjil. Masukkan bilangannya 7, contohnya yaitu ganjil. Kemudian kita masuk ke dalam code-nya. Nah, di sini ini adalah code-nya, di mana terdapat header-nya di sini yaitu English Studio.h, di mana yaitu untuk menggunakan fungsi input atau output standar seperti printf dan scanf. Kemudian di sini ada integer is genap, integer x, if x persen 2 sama dengan 0, return 1 genap, else if return 0 ganjil. Di mana nama fungsi is genap, parameter x bilangan bulat yang ingin dicek. Fungsi ini akan membalikan 1 jika x harus dibagi 2 berarti genap, kemudian mengembalikan 0 jika tidak dibagi dengan 2 berarti ganjil. Kemudian operator modulus persen digunakan untuk mengembalikan sisa pembagian, jadi x persen 2 sama dengan 0, artinya tidak ada sisa alias bilangan genap. Kemudian integer main, integer angka, di mana printf masukkan bilangan, scanf persen d dan angka, kemudian printf menampilkan masukkan bilangan di layar. Scanf persen d dan angka membaca input dari kumpulan dan menyimpan ke variabel angka. Kemudian if is genap angka, printf genap per n, else printf ganjil per n, di mana fungsi is genap angka dipanggil untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap. Jika hasilnya 1 true, maka tampilan genap. Jika hasilnya 0 false, maka tampilannya ganjil. Dan return 0. Kemudian kita langsung saja masuk. Kita langsung saja file ini. Nah, di sini kita masukkan bilangannya 7 dan outputnya ganjil. Oke. Sesuai dengan output yang diharapkan. Dan kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu tukar nilai dengan pointer, yaitu buat void tukar integer A, integer B yang menukar dua variabel. Contohnya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Outputnya yaitu ditukar, yaitu A-nya jadi 5, B-nya menjadi 3. Kemudian kita lanjut ke code-nya. Nah, di sini include stdio.h, di mana itu adalah headernya seperti biasa, yaitu gunakan fungsi input atau output seperti printf dan scanf. Kemudian void tukar integer A, integer B, integer temp, A sama dengan B, B sama dengan temp. Nama fungsi tukar, parameter dua pointer ke integer yaitu A dan B. Tujuannya yaitu menukar nilai dari variabel dengan memanfaatkan pointer. Jadi A di sini artinya nilai dari alamat yang ditunjuk oleh pointer A. Temp digunakan sebagai variabel sementara agar nilai A tidak hilang saat diganti. Kemudian simpan nilai A ke temp, kemudian isi A dengan nilai B, kemudian isi B dengan nilai temp. Dengan begitu nilai A si variabel A dan B di fungsi main benar-benar tertukar. Kemudian di sini ada integer main, integer A, B, di mana printf masukkan nilai A, scan F persen D, printf masukkan nilai B, scan persen D, di mana menampilkan perintah kepada pengguna untuk masukkan nilai A dan B. Gunakan scan F untuk membaca nilai-nilai tersebut dan menyimpannya ke variabel A dan B. Kemudian tukar A dan B, memanggil fungsi tukar dan mengirim alamat dari variabel A dan B menggunakan operator dan karena fungsi tukar menggunakan pointer. Perubahan nilai yang dilakukan di sana akan langsung mempengaruhi nilai asli A dan B. Kemudian di sini printf sudah ditukar A persen, B persen. Menampilkan nilai A setelah lakukan pertukaran.
Return nol itu menandakan bahwa programnya telah sukses. Oke. Kemudian langsung saja kita compile S3 bisa dengan misalkan kita masukkan tadi nilai A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu 5 dan ditukar itu setelah ditukar yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat yaitu sebentar kita masuk dulu ke soalnya. Nah, di sini adalah menampilkan elemen array, yaitu buat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi. Contoh inputnya adalah ini, yaitu 246. Ini adalah outputnya. Itu sama seperti di soal yang tadi, cuma dia permintaannya berbeda. Kemudian kita langsung saja masuk dalam contohnya, buatnya. Kemudian eh, di sini ada headernya seperti biasa, include stdio data yang menampilkan printf dan scanf. Kemudian ada void tampil array, integer array, integer n, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Printf persen d, arf i, printf per n, di mana nama fungsi tampil array, parameter array, array integer yang akan ditampilkan n jumlah elemen array. Fungsi ini mencatat setiap elemen dari dalam array ke layar dipisahkan dengan spasi. Jadi for integer i sama dengan 0 itu melakukan iterasi dari indeks 0 hingga n kurang e. Dan printf persen d ARRI mencetak nilai elemen array pada indeks ke satu. Kemudian setelah mencetak semua elemen, printf per n digunakan untuk pindah ke baris baru. Integer main, integer n. Print F, masukkan jumlah elemen array, scan F persen D. Itu menampilkan masukkan jumlah elemen array, membaca input pengguna dan menyimpan ke variabel F. Integer ARR, di mana mendeklarasikan array atau RR dengan ukuran n menggunakan fitur variabel lay array. Kemudian ukuran array ini tergantung dari nilai n yang dimasukkan pengguna. Dan for integer i sama dengan 0, print f elemen ke persen d i plus 1 scan f. Di sini melakukan pengulangan sebanyak n kali untuk meminta pengguna memasukkan nilai ke dalam array. Scan f persen d arf i membaca nilai menyimpan ke indeks 1 dari array. Membrane F, isi array. Tampil array ARFN. Menampilkan teks isi array. Memanggil fungsi tampilan array untuk mencetak sebuah elemen dari array. Kemudian return null yaitu mengakhiri program bahwa program telah berhasil. Kemudian kita langsung saja S4. Nah, di sini kita disuruh masukkan jumlah elemen array. Kita masukkan saja 3 seperti kita tadi. Kemudian kita masukkan 2, biar 4, 6. Dan ini adalah isi array sesuai dengan output yang diminta. Kemudian masuk ke soal yang kelima, di mana eh, input n bilangan simpan dalam array hitung rata-rata. Ini adalah contohnya, kemudian ini adalah rata-ratanya. Kita lanjutkan ke soal code-nya. Di sini terdapat header-nya, di mana meletakkan header file stdio.h agar program dapat menggunakan fungsi standar input output seperti printf dan scanf. Kemudian di sini ada float hitung rata-rata integer ARR, integer n, integer total sama dengan 0. For integer i sama dengan 0, i total ARR, return float total per n. Di mana integer ARR adalah parameter array input, integer n adalah jumlah elemen dari array. Kemudian total plus array i menjumlahkan semua elemen array. Kemudian return float total per n. Total dijadikan float agar hasil pembagian tidak dibulatkan ke bawah atau integer division. Hasil akhirnya berupa bilangan desimal float, yaitu rata-rata nilai array. Kemudian di sini ada integer main, integer f, kemudian print f, masukkan nilai, scan f persen d. Itu menampilkan teks untuk meminta pengguna memasukkan jumlah nilai, baca input dari pengguna dan menyimpan ke variabel. Dan integer arrn, yaitu mendeklarasikan arr dengan panjang n, gunakan fitur variabel length right. Range ada for integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada n. Print f, nilai ke persen d. Melakukan pengulangan sebanyak n kali dengan membaca elemen n. Kemudian, eh, eh, kemudian di sini ada scan f, persen d, arri, menyimpan nilai input ke indeks ke i dalam array. Kemudian di sana float, rata, hitung rata-rata, arr, n. Print f rata-rata 2 f per n.
yaitu memanggil fungsi hitung rata-rata dan menyimpan hasil ke variabel rata. Dan dua f pada printf digunakan untuk menampilkan hasil rata-rata dengan dua angka di belakang koma. Kemudian return nol, yaitu mengakhiri program dengan sukses. Oke, kemudian kita akan mengcompile, eh, kita akan mengcompile di sini. Nah, di sini kita masukkan jumlah nilainya. Kita ambil yang tadi yaitu misalkan 4, di sini nilai pertama 70, 80, 90, kemudian 100. Dan rata-ratanya itu 85. Sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-6, yaitu soal yang ke-6 faktorial rekursif, di mana buat fungsi rekursif faktorial n. Contoh inputnya masukkan n 4. Contoh outputnya itu sama dengan 24. Kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, di sini eh, terdapat headernya yaitu input std.h seperti biasa. Kemudian di sini ada integer faktorial, integer n. If n sama dengan 0, n sama dengan 1, return 1, else return n faktorial n kurang 1. Di mana faktorial adalah operasi matematika yang menghitung hasil perkalian dari sebuah bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan n. Kemudian base case, yaitu jika n adalah 0 atau 1, fungsi pembalikan 1 ini karena secara definisi 0 faktorial sama dengan 1 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian recursive case, di mana jika n lebih besar daripada 1, maka faktorial n akan memanggil dirinya sendiri dengan n kurang 1 sehingga membentuk rekursi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali sampai kali 1. Kemudian di sini ada integer main, integer n, kemudian printf, masukkan n, scan f persen d, yaitu menampilkan pesan untuk meminta input dari pengguna, kemudian membaca nilai n yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan ke dalam variabel n. Kemudian di sini ada printf persen d faktorial, yaitu memanggil fungsi faktorial n dan mencetak hasilnya ke layar. Persen d digunakan karena hasil dari fungsi bertipe integer dan return 0, yaitu mengakhiri fungsi main dengan status 0 dengan menandakan program berjalan dengan sukses. Oke, langsung saja kita mengcompile di sini. Kita misalkan masukkan tadi n-nya 4 dan faktorialnya itu udah 4. Oke, sesuai dengan eh, output yang diharapkan. Dan kita lanjut ke soal yang ketujuh, di mana konversi nilai ke huruf. Di mana buat program untuk konversi nilai angka ke huruf A, B, C, D, E. Di mana nilainya 88 dan itu huruf A. Oke, kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, di sini eh, kita misalkan, nah di sini pemilihan angka nilainya ini yaitu sesuai dengan eh, saya masukkan secara umum aja ya. Nah, di sini ada seperti biasa headernya include .h, ya, di mana yaitu untuk menggunakan fungsi input output standar seperti printf dan scanf. Kemudian di sini ada integer main, integer nilai, di mana printf nilai, scanf persen d nilai, di mana printf nilai menampilkan prompt agar pengguna masukkan nilai. Kemudian scanf persen d nilai membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna dan menyimpan ke variabel nilai. Dan ini adalah nilainya, di mana kita membuat rentang dari lebih kecil dari 100 dan sampai 85 yaitu A, kemudian 75 85 sampai 75 yaitu B, 75 sampai 65 itu C, kemudian eh, 65 sampai 50 itu D, kemudian 50 sampai 0 itu E. Kemudian kalau di luar dari itu yaitu dia tidak valid. Kemudian bisa ada return 0 yang menandakan program selesai. Kita langsung saja mengcompile-nya. Setuju. Nah, kita akan masukkan nilainya seperti yang diminta yaitu 88 dan nilainya rupa sesuai dengan output yang diminta. Nah, kemudian oke, kemudian kita masuk ke dalam kemudian kita masuk ke dalam eh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan map mode di sini ya. Di sini yaitu adalah file
eh, merupakan file di mana dia menjadi headernya nanti. Di mana di sini ada if and def, met mode h, define met mode metmod H, di mana di sini mencegah file metmod.h diinclude lebih dari sekali dalam satu file yang sama. Kemudian jika metmod H belum definisikan if and def, maka baris berikutnya akan dieksekusi dan metmod H akan definisikan define metmod H. Jika file ini lagi maka definisi akan diabaikan karena metmod H sudah didefinisikan. Ini mencegah error seperti multiple definition, di mana integer tambah, integer A, integer B, integer kurang, integer A, integer B, dan integer kali, integer A, integer B, untuk bagi integer A dan integer B. Di mana yang pertama itu tambah, yaitu menerima dua integer dan mengembalikan hasil penjumlahan dalam bentuk integer. Kemudian integer kurang, integer A, yaitu pengurangan dua bilangan integer. Fungsi perkalian dua bilangan integer dan di sini ada float bagi integer yaitu pembagian dua bilangan namun hasilnya bertipe float agar bisa menampilkan angka desimal misalnya 5 per 2 dibagi kalau dibagi itu hasilnya 2,5. Ini adalah deklarasi implementation-nya. Fungsi akan ditulis dalam dots misalnya method dots. Kemudian di sini ada end div di mana yaitu penutupan if and def di atas. Ini akan menandai akhir dari blok kode yang hanya akan dieksekusi jika metode belum pernah didefinisikan. Kemudian kita masuk ke dalam file C-nya, di mana ada method.c. Eh, di sini yaitu dia menginclude method.h, di mana menginclude file menginclude header file method H agar fungsi yang didefinisikan di sini sesuai dengan deklarasinya. Ini memastikan konsistensi antara deklarasi di .h dan implementasi di .c, serta memberitahu compiler bahwa fungsi-fungsi tersebut akan digunakan oleh file ini juga. Kemudian di sini integer tambah, integer A, integer B, return A tambah B, mengembalikan hasil penjumlahan dari A tambah B. Kemudian integer kurang, integer A, integer B, return A kurang B. Kemudian di sini ada integer kali A, integer B, return A kali B. Kemudian di sini float bagi integer A, integer B, return B, factorial 0, float A per B, eh, sama dengan nol. Dan di sini itu untuk menghindari pembagian nol. Gimana cek dulu apakah B sama dengan B bukan nol. Kemudian jika benar maka lakukan pembagian A per B dengan A dikonversi ke float agar hasilnya tidak dibulatkan misalnya 5 per 2 yaitu 2,5. Jika B sama dengan nol, fungsi akan membalikan nol untuk menghindari error pembagian nol dengan nol. Yang dalam C bisa menyebabkan program crash atau undefined behavior. Kemudian di sini eh, kita langsung saja masuk ke dalam eh, eh, kita langsung saja masuk ke dalam eh, code-nya yang ini yaitu dia menginclude eh, stdio.h di mana yaitu biasanya itu untuk menampilkan fungsi printf dan scanf. Kemudian di sana method yaitu seperti tadi yang berisi tambah kurang kali bagi. Nah, kemudian di sana integer main, integer A yaitu deklarasi AB, kemudian deklarasi variabel A dan B bertipe integer untuk menyimpan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian printf masukkan angka pertama, ini perhatikan masuk angka pertama. Kemudian di sini scanf, persen D dan A yaitu membaca input pengguna dari yang berupa bilangan bulat persen D, kemudian menyimpan ke dalam variabel A. Kemudian printf masukkan angka kedua yaitu menampilkan pesan, masukkan angka kedua di layar. Kemudian di sini ada scan B, yaitu membaca input pengguna yang berupa bilangan bulat persen D, kemudian menyimpan ke variabel B. Kemudian di sini ada printf tambah kurang kali bagi. Nah, kemudian di sini return nol yaitu eh, menandakan bahwa program berhasil. Kemudian di sini kita langsung saja mengambil dan kita masukkan angka pertama. Misalnya kita mau angka dan yang juga sini kita mau angka 10
Kemudian angka 5. Nah, ini adalah hasilnya di mana 10 tambah 5 itu 15, 10 kurang 5 itu 5, 10 kali 5 itu 50, 10 bagi 5 itu 2. Jadi kita masuk saja ke soal yang ke-9. Nah, di sini soal yang ke-9 yaitu input n alokasi array dengan malloc isi dengan angka 5, angka kelipatan 5. Contoh input n sama dengan 4. Contoh output 0, 5, 10, 15. Kemudian eh, langsung saja kita jelaskan kodenya di sini. eh, nah, kita lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, soal yang ke-9. Nah, langsung saja di sini eh, kita eh, menggunakan header include std dan std di mana yaitu mengimpor printf dan scanf, kemudian std mengimpor malloc dan free. Dan di sini ada integer main, integer n, yaitu mendeklarasi variabel n bertipe integer untuk menyimpan jumlah elemen yang akan dimasukkan kemudian pengguna. Dan di sana printf masukkan jumlah elemen array, scanf persen d, di mana printf masukkan jumlah elemen array, menampilkan pesan yang diminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen array. Scanf yaitu membaca input dari pengguna jumlah elemen array dan menyimpan ke dalam variabel. Kemudian integer array, integer malloc size of integer, di mana meminta alokasi memori secara dinamis untuk array yang terdiri dari n elemen bertipe integer. Kemudian size of integer, menghitung ukuran memori yang dibutuhkan untuk suatu elemen bertipe integer. Kemudian malloc mengembalikan pointer ke blok memori yang dialokasikan. Dalam hal ini, pointer tersebut eh, disimpan dalam variabel array. Kemudian melakukan tipe casting untuk memastikan pointer yang dikembalikan oleh malloc cocok dengan tipe integer pointer ke integer. Dan if array null, printf, memori tidak cukup, n, return 1. Memeriksa apakah malloc gagal mengalokasikan memori. Dalam hal ini malloc mengembalikan null. Jika array null, maka program menampilkan pesan memori tidak cukup dan mengakhiri program dan kode return 1 mengadakan error. Dan di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Array i sama dengan i lebih dikali 5. Dan loop for digunakan untuk mengisi array dengan nilai. Kemudian array i dikali 5 mengisi elemen ke i dengan nilai i kali 5. Misalnya elemen pertama i sama dengan 0 akan diisi dengan 0 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian elemen kedua i sama dengan 1 akan diisi dengan 1 dikali 5 sama dengan 5 dan seterusnya. Kemudian printf isi array for integer i sama dengan 0, integer i lebih kecil daripada n. Printf persen d array i printf for n. Mana printf isi array for n menampilkan pesan isi array. For digunakan untuk menampilkan nilai-nilai dalam array satu per satu. Setiap elemen array dicetak dengan printf persen d array i, di mana persen d adalah format untuk mencetak integer. Kemudian setelah loop selesai, printf persen d digunakan untuk mencetak baris baru. Kemudian free array di sini, yaitu menghapus alokasi memori yang telah dibuat sebelumnya dengan malloc. Ini penting untuk mencegah memori layak, yaitu menggunakan memori yang tidak pernah dibebaskan setelah selesai digunakan. Kemudian return null yaitu menandakan bahwa program telah selesai berjalan tanpa error. Dan kita lanjutkan programnya. Kita para diminta dalam soal yaitu eh, masukkan jumlah elemennya. Misalnya eh, kita mau yaitu 4 angka range yaitu 0, 5, 10, 15 yaitu kelipatan 5. Kemudian kita masuk ke dalam soal yang ke-10. Nah, di sini soal yang ke-10 yaitu tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan realog. Contoh outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita masuk code-nya. Nah, di sini dia eh,
panggil header yaitu std.h dan std.h, di mana std.h yaitu untuk fungsi input atau output printf, dan stdlib.h yaitu untuk fungsi alokasi memori, malloc, reallocate, dan free. Kemudian di sini ada integer array, integer i, mendeklarasikan pointer array yang akan menunjuk ke memori dinamis. Ini digunakan untuk perulangan. Kemudian di sini ada array, integer malloc, eh, tiga dikali size of integer. Di mana alokasi memori untuk tiga elemen bertipe integer. Size of integer biasanya 4 byte, jadi totalnya adalah 12 byte. Hasil malam dikonversi menjadi integer. Iya, kalau untuk melihat keberhasilan ini, yaitu isi array sama dengan 0. Printf memori tidak cukup, kemudian return 1. Jika alokasi gagal 0, tampilkan pesan error dan keluar dari program. Kemudian for i sama dengan 0. Ini lebih kecil daripada 3. Di mana i plus, di mana array yaitu mengisi array 0 sama dengan 1, array 1 sama dengan 2, array 2 sama dengan 3. Kemudian di sini ada integer temp, integer dikali reallocate array 5 size of integer, di mana memperbesar memori dari 3 elemen menjadi 5 elemen. Hasil reallocate disimpan ke temp untuk menghindari kehilangan pointer jika gagal. Kemudian untuk mencek reallocate yaitu if temp sama dengan 0, printf gagal menambah ukuran array, free array, return satu array temp. Jika gagal bebasin memori array awal dan keluar dari program. Jika berhasil, array sekarang menuju ke blok memori baru. Kemudian array 3 sama dengan 4, array 4 sama dengan 5. Yaitu menambahkan dua elemen baru pada posisi keempat dan kelima. Kemudian di sini ada print f array for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 5, i plus. Di mana print f persen d array i, print f per n, di mana output array 1, 2, 3, 4, 5. Free array yaitu bebaskan memori dinamis yang telah dialokasikan untuk menghindari kebocoran memori. Kemudian di sini langsung saja kita merun programnya, yaitu nah, berikut adalah merupakan output yang eh, dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh soal. Kemudian kita langsung saja masuk ke soal yang ke-11, di mana di sini kita disuruh untuk eh, simpan nama dan nilai ke file, di mana input data mahasiswa, nama dan nilai simpan ke file. Jadi contoh outputnya itu Doni, dia nilainya 80, kemudian Rina itu nilainya 90. Kemudian langsung saja kita masuk ke code-nya. Eh, di sini eh, bentar, oke. Nah, mana di sini dia menginclude library standar yaitu std.h yang dibutuhkan untuk input atau output seperti printf, scanf, kemudian fopen dan fprintf. Kemudian di sini ada integer main, file, char nama 50 itu mendeklarasikan array karakter nama untuk menyimpan nama mahasiswa maksimal 49 karakter plus satu untuk karakter root. Kemudian integer nilai yaitu variabel untuk menyimpan nilai dalam bentuk integer dari seorang mahasiswa. Kemudian integer jumlah i, jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Kemudian i adalah variabel iterasi atau counter untuk loop for. Kemudian file open, fopen data mahasiswa txt untuk membuka file dengan nama data mahasiswa txt dalam mode tulis way. Jika sudah ada, isinya akan dihapus dan ditimpa. Jika file tidak bisa dibuka, dibuat fopen akan mengembalikan. Dan if file sama dengan 0, printf gagal membuka file, per n return 1. Mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika tidak, file sama dengan 0, maka program menampilkan pesan error dan keluar dari kode 1 menandakan kesalahan. Kemudian printf masukkan jumlah mahasiswa. Scanf persen %d yaitu jumlah. Kemudian menampilkan prompt ke user untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Scanf digunakan untuk membaca input integer dan menyimpannya di variabel jumlah. Kemudian for i sama dengan 0. I lebih kecil pada jumlah. Kemudian i plus. Loop for digunakan untuk mengulangi input sebanyak jumlah kali jumlah mahasiswa yang dimasukkan user
Kemudian print F, masukkan nama mahasiswa, scan F, persen S nama. Meminta user masukkan nama mahasiswa, scan F, persen S nama. Membaca satu kata tanpa spasi dan menyimpan ke array. Print F, masukkan nilai, scan F, persen D nilai. Meminta user memasukkan nilai integer untuk mahasiswa yang sedang diproses. Kemudian F print F file, persen S, persen D, nama nilai. Penulis data, nama dan ke dalam file format teks seperti Budi 95, Sari 95. Nah, langsung saja kita mengcompile atau run programnya di mana S11 yaitu kita masukkan jumlah mahasiswanya 2, kemudian seperti yang diminta yaitu nama mahasiswanya Doni dan Rina. Ini nilainya itu 80, kemudian masukkan Rina, dan dia akan disimpan di sini. Yaitu Doni 90 dan Rina adalah 90. Kemudian kita masuk soal yang 12, yaitu soal yang ke-12 di mana baca file dan tampilkan isi. Yaitu baca file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Contoh outputnya Doni nilainya 80. Oke, dan kita masuk ke code-nya. Eh, di sini eh, kita masuk, dia mengikuti stdio.h di mana mengimport pustaka. Standar input atau output stdio.h untuk menggunakan fungsi seperti fopen, fscanf, printf, dan fclose, di mana integer main titik awal eksekusi program. Kemudian file ini mendeklarasikan pointer tipe file digunakan untuk menghasilkan file internal. Char nama 50 menyediakan array karakter nama dengan kapasitas maksimal 49 karakter plus 0 terminator per 0 untuk menyimpan nama mahasiswa yang akan dibaca dari file. Kemudian integer nilai, variabel integer nilai yang digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa yang dibaca. Kemudian file fopen data mahasiswa txt, yaitu membuka file data mahasiswa dalam mode baca R. Jika file tidak ditemukan atau tidak bisa dibuka, maka fopen akan kembalikan. Kemudian if file sama dengan null, print f gagal membuka file per n, return one. Satu, mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika tidak, file sama dengan null, program mencetak pesan kesalahan dan berhenti return satu. Kemudian f scan f, persen s, persen d, nama dan nilai, yaitu membaca satu baris data dari file, yaitu persen S membaca nama dan hanya satu kata tanpa spasi, kemudian membaca nilai integer. Kemudian di sini ada print nama persen S, nilai persen D per M, nama nilai. Nah, yang di sini ada F close file. Menutup file yang telah dibuka wajib dilakukan untuk menghindari kebocoran sumber daya sistem. Dan nol itu menandakan program telah sukses. Nah, kemudian kita langsung saja mengcompile. Nah, file S12. Kemudian di sini namanya Doni, nilainya 80 karena tadi kita sudah menyimpannya. Oke. Kemudian di sini kita lanjut soal yang 13. Eh, soal yang 13 di sini yaitu pointer ke fungsi kalkulator, di mana gunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi tambahkan, kurang kali bagi. Nah, kita masuk ke code-nya. Di sini berikut adalah code-nya. Nah, di sini yaitu dia mengimpor eh, library stdio tadi mana seperti printf dan scanf. Kemudian bagi fungsi operasi aritmatika yaitu integer a kali b yang di mana ada a tambah b, a kurang b, a kali b, kemudian a bagi b. Nah, kemudian di sini adalah fungsi utamanya di mana integer main, integer a, b hasil mendeklarasikan variabel integer a dan b sebagai operan bilangan input hasil untuk menyimpan hasil perhitungan char OP. Variabel untuk menyimpan operator matematika yang dimasukkan user seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian di sini ada integer fungsi integer integer di mana mendeklarasikan pointer ke fungsi yang menerima dua integer dan mengembalikan eh, integer. Kemudian pointer ini digunakan untuk menunjuk ke salah satu dari fungsi tambah, kurang, kali, atau bagi. Kemudian di sana printf masukkan operasi. Kemudian di sana ada scan F persen, D persen, C persen, D, A, O, OP, dan B. Di mana persen A untuk A,
kemudian persen C untuk operator, yaitu OP, kemudian persen D untuk B, itu bilangan kedua. Kemudian saya lihat switch off, yaitu memilih eh, fungsinya yang disesuaikan berdasarkan operator, yaitu seperti ada case tambah, case kurang, case kali, dan case baik. Kemudian saya lihat default printf operator tidak dikenali transaksi. Jika operator tidak dikenali menemukan pesan error dan keluar dari program dengan kode satu. Kemudian hasil sama dengan fungsi A, B, yaitu menjadikan fungsi yang ditunjuk oleh pointer fungsi dengan parameter A dan B, lalu menyimpan hasil ke hasil, di mana printf hasil persen D per N hasil, menampilkan hasil dari operator. Kemudian return nol, yaitu mengakhiri program dengan sukses. Dan langsung saja kita compile, itu S13, kita lihat, dia meminta kita masukkan operasinya yaitu kali. Nah, itu adalah eh, contoh bahwa dia operatornya tidak dikenali. Kita ulang, masukkan operasi, operatornya juga tidak dikenali. Sebentar, di sini nanti. Ah, saya salah file. Di sini kita ulang, plus di mana yaitu dia meminta 3 kali, jadi dia hasil dan sesuai dengan output yang diminta. Untuk masuk soal yang ke-14, di mana soal yang ke-14 itu yaitu buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi input. Contoh inputnya itu seperti 3, kemudian contoh outputnya itu genap sama dengan 2 dan 4. Jadi kita masuk ke dalam code-nya, di mana eh, di sini dia menggunakan stdio.h, di mana ia mengimport standar input output stdio.h diadakan fungsi seperti printf dan scanf. Kemudian ada integer is even, integer x, return x persen gue, yaitu fungsi mengembalikan satu true jika x adalah bilangan genap dan nol adalah false jika tidak. Operasi x persen gue menghasilkan sistem pembagian. Jika hasilnya nol, maka X genap. Kemudian void filter array, di mana void filter array integer ARR, integer size, di mana ARR yaitu array integer yang akan difilter. Kemudian size jumlah elemen dalam array. Kemudian filter function, di mana pointer fungsi yang menerima integer dan mengembalikan integer digunakan sebagai kriteria filter. Kemudian printf genap, mencetak label sebelum hasil filter ditampilkan. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada size, i plus plus if filter function array i printf persen d RRI melakukan iterasi pada seluruh elemen array. Untuk setiap elemen array, program memanggil filter function array i. Jika hasilnya true misalnya untuk is even, maka berarti array adalah bilangan genap elemen itu ditampilkan. Jadi hanya elemen yang memenuhi syarat filter, misalnya genap yang dicetak. Kemudian printf per n dengan mencetak baris baru setelah seluruh hasil ditampilkan. Kemudian ada integer main. Integer R 100 itu array berukuran maksimal 100 elemen untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan user. N jumlah elemen yang akan digunakan. Kemudian di sini printf masukkan jumlah elemen. Scanf persen D, di mana meminta user memasukkan jumlah elemen array yang ingin di. Kemudian printf masukkan elemen array for integer i sama dengan 0, i berkecil n. Scan persen D, di mana menginput n buah bilangan ke dalam array atau array. Kemudian filter array ARRN is even, yaitu memanggil filter array membongkar array air jumlah elemen n dan pointer ke fungsi is even. Kemudian return nol menandakan program telah selesai. Kemudian kita langsung saja mengcompile, di mana file di sini S14. Dan kita lihat contohnya. Dia memasukkan elemennya lupa. Kemudian masukkan elemen arraynya yaitu 1, 3, dan 4. Nah, yang genap itu adalah 2 dan 4. Kemudian kita lanjut ke 15. Nah, di sini soal yang ke-15, yaitu eh,
Ini aplikasi penilaian mahasiswa yaitu input data N mahasiswa, nama, nilai, itu rata-rata. Kemudian tentukan huruf mutu, tampilkan semuanya. Contoh outputnya, nama Dina, nilainya 82, hurufnya A. Kemudian di sini termasuk dalam code-nya, di mana eh, dalam code-nya, eh, di sini eh, dia mengimpor library yaitu include stdio.h di mana yang menggunakan fungsi printf dan scanf dan lain-lain. Kemudian di sini ada struct mahasiswa chart 650 itu nilai chart yang di mana mendefinisikan struktur mahasiswa dengan tiga anggota. Nama 50, array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa, nilai yaitu nilai numerik mahasiswa 0 sampai 100. Kemudian huruf, nilai huruf berdasarkan konversi A sampai E. Dan di sini ada fungsi konversi, di mana saat konversi nilai, integer nilai, yaitu if nilai yang besar daripada 80, yaitu return A. Kemudian else if nilai lebih besar daripada 70, return B. Kemudian else if nilai lebih besar daripada 60, return C. Kemudian else if nilai lebih besar daripada 50, return D. Else return E. Kemudian di sini fungsi ini mengonversi nilai numerik menjadi nilai huruf A 80 ke atas itu A 70 sampai 9 B 60 sampai 29 C 50 sampai 59 D, kemudian di bawah 50 itu E. Kemudian di sini ada eh, struct mahasiswa atau MHE 100 yaitu rem mahasiswa menampung maksimal 100 data mahasiswa. Kemudian integer N total sama dengan 0. N jumlah mahasiswa. Total akumulator untuk menjumlahkan semua nilai mahasiswa untuk rata-rata. Kemudian printf masukkan jumlah mahasiswa. Scan persen D, di mana meminta user untuk masukkan jumlah data mahasiswa. Kemudian di sini eh, menginput data mahasiswa di mana for integer i sama dengan i lebih kecil pada n. Print nama, scan persen s, hingga print nilai, scan persen d, di mana ini untuk menginput data mahasiswa sebanyak n kali. Nama dibaca ke mahasiswa, MISI nama, nilai dibaca ke MISI nilai. Huruf ditentukan lewat fungsi konversi nilai. Nilai ditambahkan ke total untuk menghitung rata-rata. Kemudian float rata-rata, float total per n, menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Total dikonversi ke float agar hasil tidak dibuatkan. Kemudian print n, data mahasiswa per n, per integer i sama dengan 0. I per n, itu integer plus. Mana print f, nama, persen x, nilai persen d, huruf persen c, di mana menampilkan semua data mahasiswa yang telah di nama, nilai nomor, nilai huruf hasil konversi. Kemudian print f, rata-rata 2 F per N. Tampilkan rata-rata nilai dengan dua angka di belakang koma. Kemudian return nol yaitu menandakan program Java berjalan dengan sukses. Dan di sini di soal dia minta kita masukkan outputnya itu namanya Dina, nilainya itu 82, kemudian hurufnya itu A. Langsung saja kita run. Nah, S15 masukkan namanya Dina. Kemudian nilainya tadi 82. Kemudian eh, salah, kita ulang runnya. Ini jumlahnya itu satu, namanya di nilainya 87, nilainya 80, maaf. Nah, dia rupiah A. Kemudian kita lanjut. Di sini ada soal ke-16, yaitu soal yang ke-16 sistem kasir input daftar barang dan harga total belanja diskon otomatis jika 500.000. Contoh input yaitu 3 barang 200, 150, dan 250. Contoh outputnya diskon 10%, total bayar 540.000. Nah, langsung saja kita masuk di dalam code-nya. Nah, di sini yaitu dia seperti biasa menginput library stdio.h, kemudian integer
N, harga 100 total sama dengan 0 float bayar, di mana N sama dengan jumlah barang yang dibeli, harga 100 sama dengan array. Untuk menyimpan harga barang masing-masing maksimal 100, total digunakan untuk menjumlahkan semua barang harga barang, kemudian bayar yang harus dibayar setelah diskon, tipe float untuk menyimpan angka desimal, kemudian print F, masukkan jumlah barang, scan F persen D, itu meminta user memasukkan berapa banyak barang yang ingin dibeli, kemudian input harga setiap barang, for integer I sama dengan 0, print F harga barang dot D, dan scan F persen D, harga I plus sama dengan harga I, di mana melakukan pengulangan sebanyak n kali untuk meminta input harga tiap barang menyimpan ke dalam array harga I, menambahkan harga tersebut ke variabel total. Kemudian pengecekan dan penerapan diskon. Misalnya if total, misalkan 500 bayar total dikali 0,9, print F diskon 10%, total bayar 0 F per N bayar else. Print F total tidak ada diskon, total bayar 0 F per N bayar. Jika total harganya 500, maka diberikan diskon 10%. Total dikali 0,9. Kemudian jika tidak, maka tidak ada diskon dan bayar sama dengan total. Persen 0 F digunakan agar hasil float dicetak tanpa angka di bawah. Kemudian terlangsung agar bahwa program berhasil dan sukses. Kemudian langsung saja di sini kita masukkan jumlah barangnya yaitu 3. Kemudian harganya itu 200, 150, kemudian 250. Nah, jadi diskon description dan total barangnya itu 100, 540. Kemudian kita lanjut di sini soal 17, di mana input data mahasiswa simpan ke file, cari mahasiswa berdasarkan nilai dan tampilkan. Kemudian di sini kita langsung saja ke code-nya. Di sini eh, gimana dia mengimpor yaitu library dari std.h, std.lib, dan string.h. Dimana struct mahasiswa chart name 10, chart nama 50, integer nilai. Dimana name mahasiswa yaitu maksudnya 9 karakter plus terminator, kemudian nama mahasiswa maksudnya 9 karakter, kemudian plus terminator, kemudian nilai nilai MK mahasiswa. Kemudian integer main yaitu integer n, print f, masukkan jumlah mahasiswa, scan percentage, persen n, diminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa yang akan diinput dan disimpan dalam variabel. Kemudian deklarasi array dan file struct mahasiswa MHS, file fp of open mahasiswa txt, di mana membuat array mahasiswa dan struktur mahasiswa sebanyak n. Jumlah input, membuka atau membuat file bernama mahasiswa txt dalam model write jika file sudah disediakan di tipe. Kemudian di sini ada input simpan data mahasiswa, di mana data mahasiswa ke persen D. Kemudian name, nama, nilai. Di mana loop untuk masukkan data mahasiswa yaitu membaca name, nama, dan nilai. Data langsung disimpan ke file menggunakan printf dalam format name, nama, nilai. Dan scan F hanya membaca satu kata, jadi nama seperti Adi, Nugroho. Oh, hanya terbaca Adi itu. Kemudian F plus FB menutup file setelah selesai ditulis. Kemudian cari name 10, print F per N, cari name, scan F persen S, di mana meminta user masukkan name yang ingin dicari. Kemudian di sini yaitu F B sama dengan F open mahasiswa txtr info reserve form sama dengan 0. Membuka kembali file dalam mode read R untuk mencari data. Font sebagai flag untuk mendengar apakah name. Dan di sini ada loop pencarian while scan F, FP persen S persen D, di mana kuret F bin nama nilai font sama dengan satu korik. Di mana F scan F membaca satu persatu baris dari file ke MAS node. strcp membandingkan nim dari file dengan cari nim. Jika cocok, data ditampilkan found, diset ke satu, dan loop dihentikan dengan break. F close FP menutup file setelah pencarian. Tampilan jika data tidak ditemukan, if found, print F. Data dengan nim persen %s tidak ditemukan. Jika flag found masih nol, maka nim tidak ditemukan dan ditampilkan pesan. Kemudian return nol menandakan program selesai dengan sukses. Kemudian kita langsung saja mengcompile. Di sini jumlah mahasiswanya dan sesuaikan sama soal. Di sini 1. Kemudian data mahasiswa pertama yaitu 23001. Kemudian namanya Bayu, nilainya 88. Dan misalnya kita cari 3001 dan keluarlah
output yang diharapkan seperti di soal. Kemudian kita langsung saja masuk ke soal yang ke-18, di mana di sini statistik sensor dengan realog input jumlah pengukuran alokasi dinamis, hitung min, max, dan rata-rata. 5 data 40, 55, 60, 38, dan 50. Minnya 38, maxnya 60, dan rata-ratanya 48,6. Nah, di sini kita masuk ke kodenya dulu. Sini langsung saja. Eh, Dia mengimpor eh, library dari std.h dan std. Kemudian di sini ada deklarasi variabel, integer data nol, integer n, i, integer min, max, sum sama dengan 0, float rata-rata. Integer data sama dengan 0, pointer untuk menyimpan alamat array data yang dialokasikan dinamis. Kemudian n, jumlah data yang akan dimasukkan. Kemudian i, indeks perulangan. Min, max, menyimpan nilai minimum dan maksimum dari data. Sum, untuk menghitung total jumlah semua data. Rata-rata untuk menyimpan nilai rata-rata. Kemudian input jumlah data, print F, masukkan jumlah data, scan F persen D, meminta pengguna masukkan berapa banyak data yang diproses. Kemudian alokasi memori dinamis, malloc, data integer malloc, n, size of integer, if data sama dengan print, alokasi awal gagal, return 1, malloc, n dikali size of integer, mengalokasikan memori sebesar n buah integer, dicek apakah data sama dengan 0, artinya alokasi gagal, dan program keluar dengan kode 1. Kemudian input data dari user for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus print data ke persen d, i plus 1, scan f persen d, kemudian mengisi data dengan n dari nilai pengguna. Kemudian contoh realog meskipun tidak mengubah ukuran, di mana data integer, realog data n, realisasi of integer, if data sama dengan print f, realokasi gagal, return 1. Kemudian bisa melakukan realokasi memori ke ukuran yang sama, n dikali size of integer. Ini hanya contoh penggunaan relog seperti malloc, relog juga dicek apakah gagal. Kemudian di sini ada inisialisasi min, max, sum, di mana min sama dengan max sama dengan data, low, sum sama dengan data. Menyimpan elemen pertama sebagai nilai min, max, dan sum. Kemudian menentukan min, max, dan sum. For i sama dengan 1 dan data lebih kecil daripada min sama dengan data. If data lebih besar daripada max, max sama dengan data. Sum plus sama dengan data. Loop dari indeks ke 1 hingga akhir. Update min jika data lebih kecil, update max jika data lebih besar. Hitung rata-rata dan tampilkan hasil. Rata-rata float sum per n, print f min, persen d max, persen d rata-rata, persen 1 f per n min max rata-rata. Rata-rata dihitung dengan membagi total jumlah sum dengan n dikonversi ke float agar hasil desimal. Menampilkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata keraya. Bebaskan memori itu free data dan return 0 yaitu menggunakan program selesai. Dan kita langsung saja mengcompile. Maaf. Plus gimana kita masukkan jumlah datanya itu yaitu 5 data. 5 data yang pertama 40, data yang kedua 55, data yang ketiga 60, data yang ketiga 38, data yang kelima 50. Di mana di sini minnya 38, max-nya 60, dan rata-ratanya 48,6 sesuai dengan yang diminta di modul. Dan di sini ada strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Buat 3 strategi diskon pilihan. Pilih salah satu secara dinamis, tampilkan total setelah diskon. Total 100, total 1 juta diskon 15%, gitu jadi 850.000. Dan langsung saja kita masuk ke code-nya. Di sini, langsung saja dia, mengimpor library dari std.h. Kemudian di sana float diskon 10, diskon 15, dan diskon 20. Di mana ketiga fungsi diskon ini yaitu mengembalikan 10% dari total, diskon 10%, dan mengembalikan 85% dari total, diskon 15%, mengembalikan 80% dari total, diskon 20%. Semua menerima float total dan mengembalikan nilai akhir setelah diskon. Dan kita masuk ke dalam integer main, di mana float total integer pilihan, di mana total menyimpan total belanja dari user, pilihan menyimpan pilihan dari diskon dari user. Kemudian di sana ada float strategi 3, float diskon 10, 15, dan 20, yaitu strategi 3 array yang menyimpan pointer ke fungsi masing-masing menerima float dan memberikan float. Kemudian elemen array diisi dengan 3 fungsi diskon yaitu 10, 15, dan 20.
Kemudian di sini ada input total belanja, yaitu masukkan total belanjanya. Di sini meminta pengguna memasukkan nilai total belanja. Kemudian ada printf, pilih strategi diskon. Kemudian printf diskon 10, 15, 20, pilihan 1 sampai 3. Menampilkan pilihan strategi diskon dan meminta input pilihan user. Kemudian if pilihan lebih kecil pada 1, pilihan lebih besar pada 3. Pilihan tidak valid. Jadi di sini mengecek apakah pilihan berada di luar rentang 1 sampai 3. Jika ya, cetak error dan keluar dari program. Kemudian pemanggilan fungsi diskon yaitu float bayar strategi pilihan min 1 total. Maksud fungsi dalam array strategi berdasarkan pilihan min 1 lalu menjalinkan dengan total sebagai argumen. Hasil dikembangkan sebagai nilai bayar. Kemudian sini tampilkan total yang harus dibayar. Printf bayar persen 0 F per N bayar. Menampilkan nilai akhir diskon setelah pembulatan tanpa angka di belakang koma. Kemudian di sini ada akhir program yaitu kernel. Kemudian kita langsung saja compile yaitu S19. Masukkan total belanjaan. Kita lihat dulu tadi. Totalnya 1 juta. Kemudian kita pilih diskonnya yaitu kita pilih data 2 dan sesuai dengan output yang diharapkan. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini eh, soal yang terakhir yaitu simpan data akademik, gabungkan struktur dan file. Simpan data mahasiswa namanya nilai alokasi dinamis, pointer ke fungsi dengan hitung mutu, simpan ke file dan tampilkan. Nah, inilah contoh outputnya. Kemudian data disimpan ke dalam akademik txt. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam code-nya. Sini eh, dia mengimpor dari library std.h, stdlib.h, dan string.h. Kemudian type dev student, struct, chart nama 50, chart name 20, integer nilai, chart mutu. Di mana membuat type dev structure bernama mahasiswa yang berisi nama lengkap mahasiswa, NIM, nomor induk mahasiswa, nilai-nilai numeri, akhir numeri, kemudian mutu nilai berdasarkan nilai A dan B dan lain-lain. Kemudian fungsi hitung mutu, yaitu char hitung mutu, integer nilai, integer lebih besar kalau dia 85 lebih besar daripada A, dia membalikan nilai A, kemudian kalau 70 lebih besar dari 70 dia membalikan B, kemudian lebih besar daripada 60 dia model C, lebih besar daripada 50 dia model D, kemudian eh, selain dari situ E. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi mainnya, di mana mahasiswa MHS, mahasiswa merek source of mahasiswa mengalokasikan memori secara dinamis untuk satu objek mahasiswa. MHS adalah pointer ke mahasiswa. Kemudian if MHS null, printf gagal alokasi memori return 1, mengecek apakah alokasi memori gagal karena RAM tidak cukup. Kemudian printf masukkan name, kemudian masukkan nama, masukkan nilai. Nah, kemudian di sini ada hitung mutu, yaitu char PTR mutu, integer, hitung mutu, di mana mendeklarasikan pointer ke fungsi PTR mutu yang menunjuk ke hitung mutu, kemudian memanggil fungsi tersebut untuk menentukan nilai huruf mutu dari mahasiswa. Dan cetak data mahasiswa, yaitu print name, nama, nilai, mutu, yaitu menampilkan semua data mahasiswa. Kemudian file open academic txt, membuka atau membuat file bernama academic txt untuk ditulis query jika file gagal dibuat keluar. If printf file name, nama, nilai, mutu, di mana menulis data ke file dengan format yang dibayar di layar. File ditutup setelah selesai menulis. Kemudian printf, data disimpan di academic txt. Kemudian di sini bebaskan memori MHS. Kemudian return 0, itu program selesai. Kemudian langsung saja kita compile S20. Masukkan dim. Nah, kita ikuti sesuai yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan namanya yaitu Riko. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu 88. Nah, ini adalah dia. Data yang sudah disimpan di data mahasiswa txt dan ini dia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.